Game anime. Untuk era sekarang ini, game RPG dengan desain visual karakter anime sering bermunculan guys. Selain story ataupun progression, player dapat dimanjakan dengan desain karakter bergaya anime. Jadi pasarnya lebih luas, apalagi untuk pecinta anime atau mungkin untuk player RPG yang udah bosan dengan nuansa dark fantasy lah, dengan karakter seperti Viking dan lain sebagainya. Mungkin RPG dengan karakter anime mendapatkan pengalaman RPG yang menyenangkan. Nah langsung aja dah, inilah 5 game RPG anime terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Black Beacon. Akhirnya rilis juga game yang paling aku tunggu. Yap, Black Beacon. Rilis hari ini bertepatan aku buat artikelnya, yakni pada 10 April 2025. Dalam game ini memiliki cerita yang epic untuk kalian jelajahi. Pasalnya kalian akan berperan sebagai Seer yang ditugaskan untuk mengungkap misteri di balik monolit hitam misterius yang dikenal dengan Beacon. Menampilkan visual estetika bergaya anime yang wow parah sih, dengan gameplay aksi yang dinamis, plus dengan cerita narasi yang mendalam. Kalian akan menjelajahi berbagai planet misterius, reruntuhan kuno, dan kota-kota berteknologi tinggi, menghadapi musuh-musuh yang kuat dan menguasai berbagai kemampuan untuk membuat gaya bermain kalian sendiri. Untuk gameplaynya, tentu saja ini game action hack and slash guys, yang dikemas dengan battle yang super keren. Dengan saat-saat kalian akan membasmi musuh kalian. Dalam game ini kalian bisa buat party dengan 3 karakter, yang dimana tentunya kalian bisa switch karakter kalian untuk melanjutkan combo-combo serangan kalian. Gak hanya itu, ini game juga dilengkapi dengan animasi ultimate yang bagus loh seriusan. Untuk battle ini mah 100 dari aku ya. BTW ini game kalian bisa koleksi waifu-waifu dari gacha, dan juga kalian bisa gacha weaponnya untuk dapat yang lebih gigi lagi guys. Fallen Goddess. Rilis sebuah game anime baru yang dimana katanya ini game nuansa dewasanya kental banget guys. Yap, ini game bahaya. Mungkin yang bahayanya aku nggak berani nampain ya. Tapi mungkin bagi kalian yang masih di bawah umur, skip aja main game ini. Walau ini game udah rilis di Play Store Indonesia, aku sarani skip aja dah. Meski begitu, ini game lumayan simple guys. Aku suka sih game-game simple gini, berlatarkan di dunia fantasi magis, dimana kalian akan berinteraksi dengan berbagai pahlawan wanita dengan desain anime. Masing-masing memiliki peran dan keunikannya. Karena game RPG, pastinya kalian akan menjalani berbagai misi dan tantangan, memanage karakter kalian, dan berprogres dari semua itu tentunya ya. Pertama aku mau bahas gameplaynya. Ya, gameplaynya sih ini turn based. Enggak sih, lebih ke arah idle gitu. Gimana tidak? Tugas kalian tuh memanage karakter aja. Kalian bisa deploy beberapa karakter kalian pastinya dengan elemen masing-masing ya. Dan pas battle, dia bakal otomatis hit bahkan ultimate sendiri. Nah, di ultimate-nya bakal ada gambar-gambar yang keluar nantinya. Disinilah terdapat bahayanya guys. Terlepas dari itu, ini game punya art grafik yang bagus, skill efek bagus, plus ini game punya size yang kecil sih. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe. LP Soul. Ini game baru rilis versi Jepangnya guys, yang dimana pernah rilis versi CN-nya 8 bulan yang lalu kalau nggak salah. Tapi pasti itu ribet ya buat login kalau versi CN, beda dari versi Jepangnya. Untuk aplikasinya mungkin bisa kalian download langsung di Play Store Jepang bagi kalian memiliki jalur atau VPN ke sana, atau bisa kalian cari di tab-tab global juga ada. Pasalnya yang versi Jepang ini nggak perlu pakai VPN. Sedikit background, ini merupakan game dengan visual 2,5D yang dimana menggunakan karakter chibi. Walau begitu, ini mulus edan, kayak enak aja dilihat guys intinya. Walau 2,5D ya, kalian akan berperan sebagai kapten tim yang bertugas melawan Raja Iblis. Kalian akan menyusun party dengan beragam karakter yang dibagi ke 4 role dan ada elemen juga. Battle-nya, ini game santai. Seriusan bener-bener santai. Dari backsound hingga battle, ini santai. Plus ini ada auto BTW. Tombol di bawah kanan ini untuk kalian masuk ke sebuah mode. Aku nggak tahu modenya apa namanya. Yang penting dalam mode itu, semua karakter kalian bisa melepaskan ultimate. Tapi jika ada role yang sama, kalian harus pilih salah satu karakter untuk ultimate. Intinya ketika dalam party kalian ada role yang sama, kalian bisa melepaskan satu karakter ultimate dalam mode ini. Jadi kalian bisa pilih. Tapi menurutku ini game seriusan keren sih. Mulai dari lobby, UI, dan lain sebagainya ini keren. Pastinya ini game gacha, kalian bisa mendapatkan karakter yang OP lagi sih. Kairi Entera. Sebuah game yang seriusan cukup unik sih menurutku. Mungkin menurut kalian juga. Ini game turn based yang dimana bisa dibilang sedikit ribet, tapi ada autonya juga ya. Jadi bisa dibilang santai juga. Nanti aku jelasin di mana ribetnya. Nah, ini merupakan game fantasi RPG yang dimana kalian akan menjelajahi dunia Grand Terra yang diciptakan oleh 12 dewa.
Awalnya damai, dunia ini terguncang oleh hilangnya energi magis yang dikenal dengan Kyriora yang terserap ke dalam Kyrenium. Nah, gameplaynya bisa kalian lihat sedikit berbeda ya, dimana hero atau karakter kalian di sebelah kanan dan musuhnya di sebelah kiri. Ya, beda dari lainnya ya kan. Untuk desain ini game chibi ya, dan ini sih mulus, aman aja. Satu lagi nih, game ini juga ada di Play Store Indonesia kok, bisa kalian cobain. Untuk party kalian bisa nyusun 3 karakter dengan role yang berbeda. Nah, terkadang ada story yang harus pakai karakter tertentu yang nggak bisa karakternya asal-asalan ya. Fitur unik menurutku, yakni sistem dadu, yang dimana seperti gacha efek tambahan di setiap giliran guys. Setiap karakter memiliki efek tambahan tersendiri yang tergantung dari hasil lemparan dadu, dan apapun hasilnya pasti akan memicu efek. Efek-efek ini bisa berupa buff, debuff, atau bahkan langsung menghasilkan damage tambahan. Uniknya lagi, hasil dadu ini berbeda tergantung role karakter. Tank mungkin akan mendapatkan efek bertahan seperti armor, assassin bisa dapat bonus kritikal atau serangan ekstra, mage atau max bisa panggil efek area atau debuff besar. Terus bagian ribetnya, kalian harus pilih satu-satu skill tiap hero-nya, dan itu bakal lama banget. Untuk nggak ada sistem auto yang nggak ribet, jadi waktu untuk milih-milih skill bakal kepangkas sih. One Piece Set Sail. Nah, perlu diingat, ini bukan game baru sih, tapi aku masukin aja lah. Oh ya, yang aku bahas adalah versi X7 gamenya ya, yang dimana ini game juga tersedia di aplikasi X7 Game ya guys ya. Mungkin bagi kalian yang pengen main di server originalnya, kalian bisa langsung kunjungi tab-tab CN ya guys ya. Sebab, berat hati aku bilang, ini bukan game global, gak ada di Play Store Indonesia. Ini game CN, dan seperti yang kita tahu, untuk login ke server CN bakal sulit banget guys. Makanya aku saranin X7 Game, karena disitu nggak perlu ID CN. Yap, untuk gamenya, ini pastinya diadaptasi dari anime One Piece, tapi dengan desain karakter chibi. Terus kalau kalian memperhatikan, ada unsur-unsur humornya, apakah dari desain karakter, bahkan skillnya guys. BTW skillnya sama lah ya dengan animenya. Untuk latar, grafik, gambarnya gitu menurutku lumayan aja sih. Yang aku suka nih, walau karakter chibi gini, tapi punya animasi ultimate yang seriusan, ini keren banget coy, nggak bohong dah. Plus, kabar demi kabar, ini sih salah satu game One Piece yang karakternya lumayan lengkap guys. Gak hanya itu, ini game bener-bener rame sih. Mungkin kalian yang pengen nyobain ya silakan. Yang nggak ada edit Cina bisa cobain dulu lewat X7 Game sebagai alternatif guys. Catch me if I fall.